Saudara, perkembangan Puskesmas Bangko Jaya dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, termasuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dengan didukung sarana dan prasarana yang cukup memadai, sehingga program sesuai visi dan misi Bupati Rohil berjalan dengan lancar. Perkembangan puskesmas yang berada di setiap kecamatan di Rokan Hilir saat ini terus mengalami peningkatan, bahkan telah terakreditasi hingga turut mendapatkan penerimaan penghargaan dari Kementerian Kesehatan RI. Hal ini mendapat apresiasi dari pemerintah daerah dan siap mendapat dukungan demi pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan kesehatan ini juga dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Bangko Pusako, seperti pelayanan kesehatan yang berada di Puskesmas Bangko Jaya, Kabupaten Rokan Hilir. Kepala Puskesmas Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Novita menjelaskan, seluk-beluk berdirinya Puskesmas Bangko Jaya, di mana Puskesmas Bangko Jaya berawal dari tahun 1991 lalu. Dengan perkembangan Puskesmas pada tahun 2014, Puskesmas telah memberikan pelayanan rawat jalan dan pada tahun 2015 rawat inap setelah keluar izin dari pemerintah, mengingat Puskesmas ini terletak di wilayah strategis di Jalan Lintas Sumatera. Untuk diketahui, Puskesmas Bangko Jaya bisa melayani kurang lebih 50 pasien per harinya. Namun demikian, jumlah tersebut tidak membuat pihak Puskesmas kewalahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Novita juga menjelaskan bahwa untuk kasus penyakit 10 teratas yakni masih didominasi kasus ISPA dan laka lantas. Untuk laka lantas disebabkan Puskesmas Bangko Jaya, Kecamatan Bangko terletak di tepi Jalan Lintas Sumatera. Dan hal ini juga bekerja sama dengan pihak kepolisian Satlantas Polres Rokan Hilir. Untuk fasilitas kesehatan lainnya tidak jauh berbeda dari puskesmas pada umumnya. Hingga saat ini ada penambahan fasilitas kesehatan dengan peralatan yang telah memadai, dengan jumlah tenaga kesehatan mencapai 118 orang dan 13 tenaga dokter. Selain pelayanan di puskesmas, juga dilakukan penanganan kesehatan jemput bola ke tengah masyarakat dengan memperdayakan puskesmas pembantu dan posyandu. Di samping itu, Puskesmas Bangko Jaya juga memberikan sosialisasi dan edukasi hidup bersih dan sehat, sehingga penerapan HPBS bisa dilakukan oleh masyarakat di lingkungan masing-masing. Jadi untuk fasilitas yang ada di puskesmas tidak jauh berbeda dengan puskesmas yang ada di Indonesia pada umumnya, khususnya di Rokan Hilir. Alat yang kita punya itu untuk memberikan kesehatan. Jadi seperti bensin, stetoskop, badan snorkel itu kita punya dan didukung oleh pemeriksaan oksigen dan satu hal yang membedakan dengan beberapa puskesmas di Rokan Hilir, puskesmas pemeriksaan mempunyai alat PCM itu jadi alat tes cepat molekuler untuk mendeteksi sebuah kena TBC atau tidak. Kalau dulu kan ya TBC itu pemeriksaannya cukup lama Pak. Jadi kan kemungkinan positif palsu ini tidak tinggi. Jadi dengan adanya PCM itu cukup dengan adanya kemudian kemudian yang lain yang dilakukan dengan PCM dan pemeriksaan darah sederhana seperti pemeriksaan darah tulang, akibat, kita ada pemeriksaan ditambah lagi khusus hamil kita ada Sementara itu, penghulu Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Suhardi menjelaskan bahwa untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas Bangko Jaya saat ini terus mengalami peningkatan. Sebelumnya untuk melakukan pengobatan, warga terpaksa harus keluar daerah dengan memakan waktu dan biaya yang besar. Namun dengan adanya puskesmas tersebut, masyarakat merasa bersyukur telah menikmati pelayanan kesehatan. Untuk menjaga sekaligus membantu pihak puskesmas, kepenghuluan berkolaborasi bersama kecamatan untuk mengembangkan puskesmas pembantu dan posyandu, sehingga masyarakat pedesaan juga mendapatkan pelayanan kesehatan di daerah masing-masing. Kalau dia untuk pelayanan secara umum, ya kan, dia sudah mencukupi. Cuman kalau secara intensifnya, tentu kan banyak kekurangan. Mungkin itu baik dari segi alat ataupun bangunan untuk rawat inap yang kurang memadai, kan hanya beberapa
ruangan itu Pak yang bisa digunakan kan. Sementara masyarakat di sini yang mau dilayani itu kalau itu mencakup satu puskesmas itu mencakup 9 desa. 9 desa kalau rata-rata lah kita hitung satu desanya itu rata-rata 4.000 saja, 4 kali 9 sudah berapa ribu orang. Kemudian tidak mungkin ini bisa tercover dengan keseluruhan, tapi yang namanya maaf ya Pak, namanya puskesmas ini kan tetap mereka sebelumnya itu melakukan pencegahan bagaimana supaya menjaga kesehatan tersebut lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini sudah dilakukan upaya-upaya seperti itu ke masyarakat ke desa-desa. Itu ada mulai dari ibu yang sedang mengandung, ya kan, setelah melahirkan, kemudian setelah dia tumbuh kembang, bagaimana itu biasanya sampai 5 tahun Pak. Kemudian nanti ada juga untuk pertahanan kesehatan, itu imunisasi tetap berjalan dia, ya, dan juga obat-obat, iya kan, obat seperti penjagaan obat cacing dan sebagainya itu dilakukan, ya, dalam setiap per 1 tahun 2 kali, ya kan. Nah, kalau di sekolahan itu imunisasi itu dilakukan kan ada bulan imunisasi itu kan, bias itu dilakukan setiap tahunnya. Saya tengok aktif itu kalau. Berarti dalam arti kata bahwa Di samping itu, pihak puskesmas juga terus berupaya agar menambah kepercayaan masyarakat. Hampir setiap bulannya memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Tidak tanggung-tanggung, Puskesmas Bangko Jaya juga mendatangi setiap sekolah, baik taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama dengan program dokter cilik dari usia dini. Dari Rokan Hilir, Hairulman dan Putra Ziko laporkan.